Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari rumpun akad. Nah, yang pertama itu ada muawadhah atau akad bisnis. Muawadhah adalah akad yang dilakukan karena adanya motif bisnis seperti jual beli, sewa, atau lainnya, sehingga cara yang ditempuh dapat berupa pertukaran antara harta dengan uang atau uang dengan jasa. Contohnya seperti akad jual beli dan akad ijarah atau akad sewa. Nah, yang kedua itu ada akad tabaruat. Akad tabaruat adalah akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong yang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberikan dana kebajikan dengan ikhlas dengan tujuan saling tolong-menolong. Contoh akad tabaru sendiri seperti akad qard atau meminjamkan harta tanpa meminta imbalan kembali. Nah, yang ketiga itu ada tawthiqat. Tawthiqat adalah akad yang tujuan utamanya itu untuk menjamin keamanan suatu transaksi. Nah, contohnya itu seperti rahan, menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tawthiqat adalah akad yang tujuan utamanya untuk menjamin keamanan suatu transaksi. Contohnya itu seperti rahan, menahan harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang meminjam memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Yang keempat yaitu ada itlaqat. Itlaqat adalah pemberian kuasa kepada seorang terhadap suatu yang tidak boleh dia kelola sebelum terjadinya akad. Nah, contohnya pada akad wakalah, seorang terdakwa mewakilkan urusan beli tanah kepada walinya. Nah, yang berikutnya itu ada akad musyarakah atau bagi hasil. Nah, musyarakah adalah akad antara kedua belah pihak atau lebih untuk bercampur dalam suatu usaha dengan penyertaan modal dan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Nah, contohnya dua belah pihak atau lebih dalam sebuah usaha untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian berdasarkan porsi kontribusi modal. Nah, yang berikutnya itu ada al-hifdz. Nah, al-hifdz adalah akad menjaga dan menghargai akad. Seperti pada akad wadiah di mana titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum. Nah, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki. Berikutnya di sini ada akad isqatat. Adalah akad yang bertujuan untuk menggugurkan kepemilikan atau hak dari seorang. Contohnya, seorang membeli HP di toko A. Setelah membayar dibawa pulang. Sampainya di rumah, ternyata sudah ada orang yang menghadiahkan HP serupa ke orang yang tadi. Dia pun mengembalikan HP yang dia beli ke toko A. Seperti itu. Nah, demikian penjelasan tentang bagian dari rumpun akad. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.